Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa Bapak mengingatkan pada kalian semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Kalau memang dirasa tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik belajar di rumah. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara memberikan efek animasi pada setiap tombol yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Tombol-tombol tersebut terdapat di halaman menu utama. Nah, selain itu, pada kegiatan hari ini juga Bapak akan menjelaskan bagaimana memberikan link navigasi di setiap halaman yang ada di menu utama tersebut. Nah, ikuti langkah-langkah pada video tutorial ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan coba meneruskan materi sebelumnya, di mana di dua kali pertemuan kemarin kita sudah membuat halaman intro, kemudian mengintegrasikan halaman intro dengan menu utama. Untuk pertemuan hari ini Bapak akan coba menjelaskan bagaimana memberikan efek animasi pada setiap tombol yang ada di halaman menu utama, di mana di halaman menu utama kita sudah membuat 4 buah tombol. Ada tombol home, kemudian tombol materi, tombol video, dan tombol latihan. Nah, nantinya di masing-masing keempat tombol ini kita akan memberikan efek animasi. Oke, sebelumnya Bapak sudah membuka file halaman intro, di mana di dalam halaman intro ini sudah dibuat atau sudah di insert scene yang isinya adalah halaman menu utama. Jadi ketika kita jalankan, ketika kita jalankan ini sudah terintegrasi antara halaman intro dengan halaman menu utama. Nah, tapi sebelumnya ketika kita mau atau sebelum kita membuat animasi pada masing-masing tombol yang ada di halaman menu utama, agar pada saat animasi selesai di halaman menu utama itu dia tidak kembali lagi ke halaman intro, maka kita harus menambahkan script stop di akhir frame di halaman menu utama itu sendiri. Jadi langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menambah satu layer di paling atas. Biasanya saya untuk membuat atau untuk menambahkan layer action itu biasanya kita simpan di paling atas. Oke, kita tambahkan layer, kemudian layer ini kita beri nama menjadi layer action. Kemudian di frame terakhir kita insert keyframe, kemudian masuk ke jendela action, atau bisa dengan menekan tombol F9 pada keyboard. Nah, di jendela action kita masukkan script stop. Script ini berfungsi untuk menghentikan gerakan animasi pada frame yang sudah kita tentukan. Di sini animasi yang berhenti itu ketika masuk di frame 100. Oke, sekarang kita coba tes ulang. Oke, jadi ketika animasi sampai pada frame 100 di halaman menu utama, dia tidak balik lagi ke halaman intro, karena memang di frame 100 tadi kita sudah memberikan script stop. Di script stop itu kita gunakan untuk menghentikan gerakan frame.
berikutnya, langkah selanjutnya adalah kita mengkonversi objek yang ada di halaman menu utama menjadi sebuah tombol. Tapi sebelumnya yang harus teman-teman pahami, yang harus kalian ketahui bahwa salah satu ciri dari objek itu berupa tombol adalah ketika kursor kita coba dekatkan ke objek, maka kursor kita akan berubah menjadi tanda tangan atau tanda telunjuk. Kita coba jalankan lagi. Nah, di desain halaman menu utama yang sudah kita buat, yang nantinya akan berfungsi sebagai tombol adalah keempat buah objek lingkaran ini. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa ciri dari sebuah objek itu berupa tombol adalah ketika kursor mendekati objek, maka kursor ini akan berubah menjadi tanda telunjuk. Nah, ketika Bapak coba dekatkan kursor ini, dia masih belum berubah tanda apapun, masih tanda panah, maka bisa dipastikan bahwa objek ini masih berupa objek biasa atau grafik biasa. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengkonversi masing-masing objek ini ke dalam simbol yang nanti tipenya kita ganti menjadi movie clip, atau kita ganti menjadi button. Baik, diperhatikan pada frame 85 untuk layer 24, layer 25, layer 27, dan layer 26, dimana masing-masing layer ini adalah keempat tombol yang ada di halaman menu utama. Kita insert keyframe. Nah, kemudian masing-masing objek ini di frame 85 kita konversi menjadi sebuah tombol. Caranya bagaimana? Kita aktifkan objeknya, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih convert to symbol. Pada jendela convert to symbol kita masukkan namanya latihan, kemudian diakhiri dengan inisial BTN. Nah, inisial BTN ini kita identifikasi untuk objek yang tipenya tombol. Kemudian tab-nya kita ganti tombol. Untuk titik registrasi usahakan yang diaktifkan adalah titik yang paling tengah. Kemudian oke. Nah, maka secara otomatis objek lingkaran di tombol latihan ini akan berubah menjadi tombol. Sekarang kita coba tes. Nah, jadi ketika kursor ini mendekati objek latihan, maka dia berubah menjadi tanda telunjuk. Maka bisa dipastikan ini sudah menjadi sebuah tombol. Tinggal teman-teman lakukan langkah yang sama untuk beberapa objek yang ada di menu utama. Nah, agar nantinya yang kita aktifkan adalah hanya objek lingkaran, maka yang lainnya ini usahakan kita kunci terlebih dahulu. Karena untuk mempermudah pekerjaan kita agar yang aktif ya memang objek lingkaran yang sedang kita aktifkan. Ini kita klik kanan, kemudian pilih convert to symbol. Kita coba cek lagi. Nah,
ketika kursor mendekati objek yang ada di menu utama, ini semuanya sudah berubah menjadi tanda telunjuk. Maka bisa dipastikan bahwa keempat objek ini sudah berubah tipe menjadi button atau tombol. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian memberikan efek animasi pada masing-masing tombol yang sudah kita buat. Caranya, yang pertama adalah kita terlebih dahulu masuk ke dalam halaman tombol itu sendiri. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini kita posisinya sedang berada di halaman scene 2. Nah, untuk memberikan untuk memberikan efek animasi pada sebuah tombol, yang harus kita lakukan adalah mengklik 2 kali atau double klik objek tombol tersebut agar nantinya masuk ke dalam masuk ke dalam home button. Jadi home button ini adalah nama objek yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, ciri dari frame bahwa objek tersebut adalah tombol ini, pada frame yang aktif atau pada timeline yang aktif, dia ada 4 kondisi, di mana ada kondisi up, kemudian over, down, dan hit. Apa bedanya? Kalau posisi kita sedang berada di up, maka objek tombol ini adalah kondisi default. Artinya ketika objek tombol ini sedang kita tidak kita berikan reaksi apapun. Jadi dalam keadaan diam, dalam keadaan default. Nah, kemudian pada posisi over ini adalah ketika kursor mendekati objek. Nah, jadi ketika kursor mendekati objek, animasi apa yang mau akan kita berikan, atau respon apa yang mau diberikan oleh tombol tersebut. Nah, kemudian pada posisi down ini adalah ketika tombol itu ditekan. Nah, ketika kita menekan tombol, kira-kira respon apa yang akan diberikan oleh tombol. Dalam hal ini, animasi apa yang akan diberikan oleh tombol. Nah, kemudian untuk hit itu sendiri adalah ketika kita menekan tombol kemudian melepasnya. Gitu. Jadi masing-masing frame yang ada di sini ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Biasanya yang digunakan adalah up dan over. Jadi ketika kursor mendekati objek, kira-kira animasi apa yang akan mau kita coba buat. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberikan animasi pada masing-masing objek tombol yang ada di halaman menu utama, di mana nantinya animasi yang mau coba Bapak buat adalah, jadi ketika kursor mendekati objek itu nanti di sekeliling objek lingkaran ini ada objek lingkaran lagi, tapi yang kita berikan warna adalah warna stroke-nya atau warna garis tepinya, sedangkan fill-nya dibiarkan kosong. Caranya adalah pada frame over kita klik kanan kemudian insert keyframe. Nah, di sini kita gambar objek lingkaran. Objek lingkaran ini adalah yang nantinya akan menjadi animasi. Jadi ketika tombol kita dekatkan atau kursor mendekati tombol, muncul objek lingkaran ini, di mana objek lingkaran ini persis berada di tengah-tengah objek tombol tersebut. Tapi sebelumnya, agar size-nya presisi, kita lihat dulu ukuran atau size dari objek lingkaran ini. Di sini objek lingkarannya 187, diameternya 187. Nah, kemudian yang ini kita buat lebih besar dari objek sebelumnya. Di sini Bapak coba masukkan 200, height-nya 200. Nah, kemudian posisikan objek lingkaran ini persis berada di tengah-tengah atau center dengan objek tombol itu sendiri. Kurang lebih seperti ini. Jadi animasinya adalah ketika kursor mendekati objek tombol tersebut, maka akan muncul gambar garis putih ini.
Sekarang kita coba. Jadi ketika kursor mendekati tombol, ini adalah posisi hover, di mana animasi yang kita berikan adalah munculnya garis tepi atau garis lingkaran berwarna putih. Nah, nanti lakukan langkah yang sama untuk ketiga objek yang lain. Kita kembali dulu sementara ke halaman scene 2, kemudian aktifkan objek yang mau kita animasikan. Kemudian klik kanan, pilih convert to symbol. Oh sorry, tadi sudah. Kita masuk ke halaman. Nah, di halaman materi button ini sama seperti yang tadi. Kita klik kanan, insert keyframe, kemudian buat lingkaran. Masukkan diameternya 200. Kemudian posisikan tepat berada di tengah-tengah. Anggap kurang lebih seperti ini. Pada objek yang lain juga sama, kita terapkan seperti tadi. Insert keyframe. Pastikan yang kita double klik adalah objek tombol yang aktif, karena kalau misalnya yang kita klik atau kita double klik bukan objek tombol, maka nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke, baik anak-anak. Jadi untuk memberikan efek animasi pada tombol sudah kita lakukan dengan cara yang tadi. Silahkan kalian kreasikan masing-masing sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan link navigasi pada objek pada tiap tombol yang sudah kita buat. Jadi nanti link navigasi tersebut adalah ketika kita klik salah satu tombol, misal di sini Bapak klik tombol materi, maka nanti masuk ke halaman materi. Nah, ketika Bapak klik tombol video, masuk ke halaman video dan seterusnya. Begitu, ya. Pertama-tama adalah kita siapkan dulu scene yang nanti isinya adalah tiap-tiap halaman di masing-masing tombol tersebut. Yang pertama kita buat scene baru dengan cara klik menu insert, kemudian pilih scene. Nah, di sini atau sekarang kita sedang berada di scene 3. Scene 3 ini nanti isinya adalah halaman materi. Jadi ketika kita klik tombol materi di menu utama, maka nanti diarahkan ke scene 3 yang isinya adalah materi. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah halaman materi yang nanti kita gunakan untuk membuat atau link navigasi dari tombol materi menuju halaman materi itu sendiri. Ini kita klik copy layer, kemudian
kemudian kita pindahkan. Ini untuk mempersingkat waktu ya, jadi Bapak copy paste yang memang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini kita paste layer. Oke. Ini karena sudah tidak kita gunakan, kita hapus saja. Nah ini, jadi nanti ketika tombol materi pada menu utama kita klik, maka nanti muncul di atau tampil di halaman materi. Ya, caranya bagaimana agar ketika kita jalankan kemudian masuk ke halaman menu materi. Oke. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita aktifkan objek tombol materi tersebut. Kita aktifkan ini, kemudian kita masuk ke jendela Action Script. Kita bisa klik kanan pilih menu Action, atau juga bisa pilih menu Window kemudian pilih Action, atau bisa dengan menekan tombol F9 pada keyboard. Nah, kemudian masukkan script berikut ini. Kita masukkan script berikut pada tombol materi. Maksudnya apa? Jadi script ini adalah digunakan untuk ketika tombol ditekan on release, maka dia akan menuju dan berhenti di scene 3. Kemudian ini menunjukkan frame ke 1. Jadi scene 3 ini adalah scene yang tadi kita buat, di mana isinya adalah halaman materi. Sekarang kita coba tes. Nah, jadi ketika kita klik tombol materi, maka nanti masuk atau menuju ke halaman materi yang tadi kita buat di scene 3. Nah ini. Langkah ini bisa kalian terapkan untuk tombol-tombol yang lain. Pun sama sebaliknya, ketika kita mau kembali dari halaman materi ke halaman menu utama, maka kita tinggal menggunakan script yang tadi. Nah, di sini Bapak sudah membuat tombol. Jadi ketika kita klik tombol ini, maka masuk ke halaman menu utama tadi. Sekarang kita coba cek. Go to and play, scene-nya kita ganti scene 2, karena scene 2 ini isinya adalah menu utama. Kenapa play? Karena kita mau menjalankan ulang semua frame yang ada di scene 2 mulai dari frame 1. Sekarang kita coba tes ulang. Kemudian ini kita klik, maka dia langsung masuk ke halaman menu utama. Jadi langkah yang tadi untuk menerapkan link dan navigasi ini bisa kalian terapkan untuk beberapa tombol yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Barangkali itu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video tutorial ini bisa kalian pahami dan juga bisa kalian praktikkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.